Ada tandanya Pak Rian? Ada Pak, sudah ada. Oke, baik. Saya waktu mundur ya Pak Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kita kali ini kita membuat praktik coaching ya Pak Rian untuk Betul, Pak. level kedua. Saat ini nanti saya sebagai coach, Pak Rian nanti sebagai coachee. Ya, Nanti saya yang mengajukan pertanyaannya, kemudian Pak Rian yang memiliki masalah. Baik, kita mulai ya Pak Rian. Oke, Pak Rian. Selamat datang Pak Rian. selamat sore juga Pak Selo. Ya, Pak Rian, ada apa nih menemui saya hari ini? Jadi gini Pak Selo, sebelumnya kira-kira hari ini sibuk tidak Pak? Tidak sih Pak Rian, saya banyak waktu hari ini. Gimana Pak Rian? Jadi gini Pak, apa namanya, tujuan saya ke sini, saya itu ada apa namanya, masalah dan yang nantinya mudah-mudahan dengan mengobrol dengan Pak Selo ini ada beberapa solusi yang bisa saya dapatkan gitu. Oh gitu, jadi Pak Rian mau berdiskusi gitu ya? Iya betul Tujuannya, Pak. tujuannya Tujuan tadi Pak Rian tadi ya ingin dapat solusi. betul Kemudian betul Pak. ada lagi Pak Rian yang pengen Pak Rian dapatkan dari diskusi hari ini? Ya mudah-mudahan juga diskusi hari ini semoga selain ada solusi Pak ya, ada memang pencapaian-pencapaian memang harus dilakukan agar masalah yang saya alami saat ini terselesaikan gitu Pak. Oh seperti itu, jadi Pak Rian sedang ada masalah ya? Betul Pak. Coba Pak Rian boleh ceritakan sebenarnya Pak Rian itu sedang ada masalah apa? Ya, jadi pertama itu ini yang masalah sedang hangat-hangatnya gitu Pak ya di sekolah saya itu sangat kesulitan sekali untuk mendisiplinkan atau menertibkan sholat duha dan zuhur agar siswa itu sholatnya khusyuk gitu Pak. Itu sangat sulit sekali tuh untuk merapikan dan membuat siswa dan siswi itu ketika sholat duha dan zuhur menjadi khusyuk di masjid. Oh Gitu. gitu, masalahnya di anak-anak ya Pak Rian. Betul betul Pak. Kalau boleh tahu, kalau memang masalahnya gitu, apa ada kegelisahan lain Pak Rian yang dikhawatirkan kalau itu terus terjadi gitu? Iya, kan perlu diketahui Pak ya, sebenarnya kan sholat itu kan hal yang memang wajib gitu Pak ya. Kalau misalnya ini masih berlanjut tidak ada penanganan, khawatir nanti ke depannya juga membawa dampak yang buruk gitu Pak. Makanya ini benar-benar ingin saya konsultasikan ke Pak Selo, semoga dengan diskusi ini mendapatkan solusi gitu Pak. Karena Oh sejauh ini gitu. juga ketika sholat juga, ya itu Pak kendalanya masih ada yang memang ketika sholat masih banyak yang ngobrol, kemudian masih banyak yang bercanda dengan teman-temannya, belum ada kesadaran lah untuk apa pentingnya sholat duha dan sholat zuhur itu Pak. Oh seperti itu. Jadi memang tidak bisa khusyuk ya Pak ya. Betul betul Pak. Tadi kira-kira Pak Rian, ini kan Mm-mm. anak-anaknya banyak yang mengobrol, banyak yang ini. Itu sebenarnya gara-gara apa ya Pak Rian? Kok bisa seperti itu anak-anaknya? Mm. Sejauh ini sih Pak, karena memang posisi duduknya itu yang bercampur Pak ya antara kelas rendah bersama dengan kelas tinggi gitu ya. Itu yang pemicunya jadi seringnya kehusuan itu memang tidak apa ya tidak terbentuk gitu Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua eh, karena tidak ada ketegasan gitu Pak untuk penertiban di saat siswa itu berada di masjid Pak. Oh, jadi memang dicampur kelas rendah Iya dan betul. tingginya, kemudian Iya juga betul. tidak ada ketegasan. Nah, Betul. sejauh ini Pak Rian, Mm-mm. kalau Pak Rian tahu permasalahannya di situ, kiranya Pak Mm-mm. Rian bisa melakukan apa supaya yang tadi itu anaknya tidak bercanda mungkin ya, mungkin Iya terjadinya iya ketegasan. Mungkin Pak Rian iya. bisa
lakukan apa di saat waktu dekat ini untuk mengatasi itu, Pak Rian? Sejauh ini sih Pak, untuk opsi pertama itu saya mulai membariskan shaf sholat itu sesuai dengan kelasnya. Diawali dari kelas 6 di shaf pertama, kemudian itu di shaf terakhirnya itu apa namanya? Itu kelas yang rendah, kelas 3. Karena kebetulan kan 1 2 itu sholatnya memang di kelas masing-masing bersama wali kelasnya. Jadi yang di masjid itu hanya kelas 3 dan kelas 6. Nah, saya tuh memposisikan kelas 6 itu berada di sub pertama, kemudian di sub keduanya itu ada kelas 5, di sub ketiganya ada kelas 4, dan terakhir itu di sub keempat itu ada kelas 3 gitu, Pak. Itu sih opsi yang pertama yang sudah saya lakukan gitu, Pak. Kemudian Oh, ya. ya, kemudian opsi itu opsi yang pertama, Pak. Oke, baik. Kira-kira nih dari opsi yang Pak Rian tadi sebutkan ini kan Mm-mm. tadi masih terjadi ya Pak Rian ya. Pak Rian sebenarnya Iya, bisa dilakukan betul seperti betul. itu. Pak Rian memiliki keyakinan berapa persen ya Pak Rian kalau opsi yang tadi dilakukan Pak Rian kira-kira? Kalau opsi yang tadi itu ya, karena emang baru memposisikan merubah saf per kelas aja, Pak ya. Itu baru 6% deh, Pak. 60%, Pak. Jadi belum belum harus memang butuh opsi-opsi yang lainnya gitu, Pak. Oh gitu. Nah, selain itu tadi Pak Rian sebutkan ada opsi lain, coba boleh ceritakan opsinya Eh, seperti apa? Opsi lainnya itu yang kedua, eh, selain memang sudah memperkelaskan saf-saf sesuai dengan kelasnya, opsi kedua ini saya melibatkan wali kelas dan guru mata pelajaran untuk ketika sholat berlangsung mereka bergabung berbaris gitu ya, masuk barisannya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian saya juga membentuk namanya tim DKM, yaitu tim Dewan Keamanan Masjid. Begitupun apa namanya, saya memulai apa ya Pak ya, membuat tata tertib itu Pak. Jadi sebelum sholat itu apa namanya, sebelum pelaksanaan sholat ya, saya sudah membuat tata tertib hal-hal apa saja yang memang bisa dilakukan di masjid dan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan tidak dilakukan pada saat di masjid itu. Oke, Pak Rian, berarti ada opsi lain ya. Kalau Betul Pak. misalnya Pak Rian perkirakan, kira-kira opsi dari yang tadi dijelaskan Pak Rian itu prioritasnya lebih kemana dulu yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Seperti itu. Coba Pak Rian bayangkan mana yang bisa jadi prioritas coba. Silakan Pak Rian. Kalau memang bisa jadikan prioritas itu yang opsi kedua Pak ya, karena kan itu memang melibatkan banyak guru, kemudian juga kita ada yang tata tertib ya, itu lebih lebih kondusif lagi ya dibandingkan dengan mengkelompokkan baris saf sholat sesuai dengan kelasnya masing-masing gitu Pak. Oke, Pak Rian. Nah, dari percakapan ini, kira-kira ini bisa dilakukan kapan ya, Pak Rian? Eh, untuk ini Pak, soalnya saya bisa lakukan di besok Pak, di esok harinya gitu Pak. Ya di esok hari sudah bisa Pak. Karena memang secara konsep sudah ada gitu Pak ya, tinggal memang disosialisasikan ke guru-gurunya. Kemudian untuk actionnya itu insya Allah bisa besok dilakukan itu Pak. Jadi bisa dalam waktu dekat ya, Pak Rian dilakukan. Ya bisa Baik. bisa Pak. Oke, Pak Rian, kalau dalam waktu dekat, nah Pak Rian besok kan mau Hmm. lakukan nih, Hmm. sekiranya besok saat Pak Rian lakukan itu, ada nggak orang lain yang bisa membantu Pak Rian supaya yang Pak Rian tadi sebutkan bisa terlaksana gitu? Kebetulan ada Pak, apa namanya, karena di kami itu ada memang direktur imtak ya. Jadi nanti antara saya kemudian dengan guru mata pelajaran yang lain nanti pun dikuatkan kembali oleh direktur imtak yang ada di yayasan, dan sebagai penguat kembali nanti ditekankan kembali oleh TPM, jadi tim penjamin mutu yang ada di SD. Jadi agar sholat itu tuh benar-benar khusyuk dan tertib dan rapih gitu Pak. Oh, TPM ya, ini menarik ya. TPM itu Iya. seperti apa Pak Rian? TPM itu memang tim penjamin mutu Pak ya. Jadi memang beliau itu ada di unit masing-masing ya, terutama di SD. Jadi memantau nih ketika memang ada kesulitan pada saat menertibkan entah upacara, kemudian juga nanti apa namanya, pada saat sholat duha juga, sholat zuhur dan duha gitu Pak ya. Kan ketika penertiban itu kan kita butuh rekan sejawat untuk membantu hal tersebut Pak ya.
Kan kadang-kadang kalau misalnya dengan sesama rekan sejawat, agak sulit tuh, Pak. Makanya nanti yang turun itu untuk membantu mengingatkan rekan sejawat itu oleh tim TPM gitu, Pak. Jadi langsung beliau yang men-sounding guru-gurunya. Oke, baik. Jadi ada beberapa bagian ya, saya sebutkan bagian yang bisa membantu Parian agar bisa berkomitmen dengan rencananya Parian tadi yang disebutkan. Kemudian Iya. apa ada lagi Parian yang menjadi support gitu ya, bagian yang menjadi support supaya Parian itu benar-benar bisa menjalankan tadi yang solusi Parian sebutkan. Oh, berarti ada tambahan yang lain itu, Pak, ya? Gimana maksudnya, Pak? Nah, boleh diulang kembali, Pak? Ya, baik Parian. Tadi Parian sudah sampaikan untuk menjaga komitmen dari rencana Parian tadi sudah jelaskan ke saya bahwa ada dari guru dan membuat aturan secara tertulis dan memantau kembali seperti itu ya. Iya, Kemudian iya. selain dari yang Parian sebutkan tadi, apakah ada bagian lain juga Parian yang bisa mensupport supaya rencana Parian itu berjalan dengan efektif? Untuk yang lainnya, kemungkinan perlu diadakan sosialisasi juga, Pak, ya, terhadap siswa-siswi yang ada di SD Teral Madinah gitu, Pak. Dan melibatkan, mungkin tambahannya itu melibatkan orang tua siswa gitu, Pak. Untuk selalu mengingatkan putra-putrinya ketika di rumah, ketika memang berada di masjid itu harus tertib, rapi, dan sholatnya dengan khusyuk. Gitu. Baik, Selain Parian. penguatan dari sekolah, dikuatkan juga dengan orang tuanya di rumah. Baik, Parian. Oke, berarti tidak hanya di sekolah ya, berarti faktor orang tua pun berpengaruh Betul. untuk pelaksanaan kegiatan ini ya. Baik, Parian, dari diskusi kita nih, Iya, Pak. saya mau bertanya, kira-kira Parian sudah mendapatkan pencerahan atau apa yang Parian rasakan setelah diskusi dengan saya hari ini? Alhamdulillah, Pak, ya, yang awal itu memang saya ragu kira-kira untuk opsi kedua ini apakah bisa terlaksana tidak, tapi setelah Pak Selo yakinkan ternyata bisa gitu, Pak Selo. Dan apa namanya, yang awalnya juga saya ragu kapan untuk memulainya perubahan ini, ketika diskusi dengan Pak Selo ada keyakinan memang dengan waktu cepat juga bisa dilakukan gitu, Pak. Parian punten bisa boleh diulang ya, karena jaringannya tadi Parian agak Oke. terputus. Iya. Jadi untuk apa namanya, manfaat dari ini ya, mungkin manfaat dari wawancara apa sih diskusi hari ini gitu, Pak, ya. Yang pertama saya memang awalnya agak ragu nih, Pak, untuk opsi kedua ini kira-kira saya mampu atau tidak untuk melakukannya. Ternyata ketika sudah berdiskusi dengan Pak Selo, ternyata saya mampu nih untuk menjalankan opsi kedua. Begitupun ketika melakukan kapan aksi ini akan maksudnya rencananya akan diaksikan gitu ya. Yang awalnya ragu, kemudian diyakinkan kembali oleh Pak Selo, kemungkinan dengan waktu dekat ini sebenarnya saya bisa melakukan hal tersebut, Pak, ya. Karena memang secara konsep sudah ada, hanya butuh keberaniannya saja, berani atau tidak gitu, Pak. Oke, baik Parian. Mungkin diskusi kita karena waktu memang tidak terlalu panjang. Iya, Pak. Diskusi kita sampai di sini dulu. Saya terima kasih Parian mau berbagi dan berdiskusi karena sejatinya kita adalah hal yang baik ditentukan dengan kolaborasi dan juga pemahaman tentang permasalahan mungkin pemikiran dari banyak-banyak pihak yang bisa kita jadikan refleksi kita. Iya. Terima kasih Parian. Sama-sama. Sama-sama, Pak Selo. Oke, kita Terima kasih sudah waktunya juga. 15 menit. Iya, Pak. Oke. Varian, udah Udah. yang saya udah nih gantian. Berarti yang rekam saya, Pak. Enggak usah, yang rekam saya aja. Lanjut nanti Oh, ya udah. rekamannya tinggal dipotong. Gitu. Oke, boleh.
Pak Selo boleh potongan yang tadi tidak Pak? Hah? Yang di catatan. Oh, boleh. Oke, baik. Bisa kita mulai Pak ya. Bisa. Kok saya tegang ya? Ya, saya nih yang deg-degan ya. Aduh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selo gimana kabarnya Pak Selo? Alhamdulillah, cuman agak kaget ada yang bersin. Sama Pak. Saya juga kaget ya. Oke. Alhamdulillah sehat Pak Selo ya. Pak Selo, Alhamdulillah. ini Pak Selo ya. Kira-kira ada apa nih Pak Selo? Tumben-tumben nih Varian, Pak Selo itu apa menemui saya nih ya. putus-putus Varian? Oh putus-putus ya? Pak Selo, iya nih apa namanya? Alhamdulillah kalau dalam keadaannya baik. Eh, Sekiranya ada apa nih Pak Selo? Ya tumben-tumben gitu Pak Selo menghubungi bersama saya gitu ya. Menyampaikan. Ya, Varian, ini saya ingin berdiskusi dengan Varian. Sebelumnya, Varian, apakah ada waktu ya untuk diskusi dengan saya? Insya Allah Pak kalau untuk Pak Selo selalu meluangkan waktu. Iya Pak. Dan kebetulan Alhamdulillah. hari ini juga sedang santai Pak nih Pak. Iya, Varian. Terima kasih, Varian, sudah memberikan waktu untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Gimana tuh Pak? Kira-kira apa nih? Ada rencana atau tujuan apa yang ingin disampaikan hari ini? Iya, Varian, saya mau berdiskusi nih sama Varian. Saya sih berharap saya bisa dapat solusi ya, Varian, ya dari permasalahan yang saya alami sekarang nih. Jadi saya tuh lagi ada masalah sebenarnya. Iya. Terus mudah-mudahan Varian bisa membantu saya untuk dalam diskusi ini. Iya. Boleh diceritakan apa tuh Pak? Bentuk masalah itu seperti apa? Ya, jadi seperti ini Pak. Jadi saya itu eh, agak sedih ya Pak ketika saya mengajar itu ternyata di tempat saya itu fasilitasnya kurang Pak, rebutan gitu. Saya ingin menggunakan salah satu infocus yang ada di fasilitas sekolah karena saya suka nggak kebagian gitu Pak. Efeknya ya anak-anak kan jadi pembelajarannya kurang menarik gitu ya Pak. Kalau ada infocus kan bisa nonton bareng-bareng gitu di kelas, terus mempraktikkan bareng-bareng. Karena saya mengajar praktik kan itu hal penting ya Pak dalam Betul. rencana pembelajaran saya gitu supaya anak-anak itu bisa belajarnya lebih semangat gitu Varian. Selain itu ada lagi tidak Pak memang yang kegelisahan Pak Selo untuk masalah yang sedang Pak Selo alami sekarang? Ya ada Varian. Jadi kalau saya nggak dapat kebagian terus kan saya khawatir juga anak-anak itu satu tidak bisa belajar dengan efektif dengan saya. Mungkin lama-lama mereka akan tidak menyukai pelajaran saya gitu karena memang tidak menarik seperti itu Varian. Iya Pak Selo. Nah dari kasus yang sedang Pak Selo alami sekarang, kira-kira menurut Pak Selo apa nih yang memang harus Pak Selo lakukan saat ini untuk waktu dekat ini? Untuk masalah saya ya apa ya Varian ya? Iya. Saya Kira-kira. juga sebenarnya masih bingung sih. Kalau dalam waktu dekat, mungkin kan kalau peminjaman alat itu kan butuh koordinasi ya Pak dengan Betul, bagian betul. sarana. Mungkin waktu dekat ini saya coba ngobrol juga kali ya sama sarana, bagaimana Pak untuk supaya berbagi jadwal peminjaman gitu. Mungkin kayaknya sih seperti itu sih Varian untuk saat ini yang saya pikirkan. Saat ini. Kalau untuk jangka panjangnya Pak, ada maksudnya solusi memang melibatkan orang lain atau gimana gitu Pak untuk terselesainya masalah yang sedang Pak Selo alami gitu atau berkolaborasi dengan yang lain? Varian, ini di-cut Ya. dulu ya nanti Varian nanyanya nggak jangka panjang. Oh iya iya iya.
Oh iya, iya. Entar ini di-cut aja. Kan saya Heeh. ngomong ke tadi skenarionya bikin jadwal dengan, Oh iya, iya. bagian sarana, harusnya yang diangkat tuh bahasa saya, bukan jangka Oh iya, panjangnya. iya. Siap, siap, siap. Oke, berarti mana nih Pak? Lanjut lagi ya. Iya Ya. tadi yang tadi, kan tadi saya bilang itu ya, kegelisahan tadi yang anak tidak ini, terus saya idenya bikin komunikasi sama Sarpas biar bisa terjadwal Mhm. ya. Nah, Iya, iya. kalian harusnya nanyanya, "Kira-kira ada kendala nggak, Pak, kalau saat bikin Oh iya, jadwal untuk ini?" Ya gitu, maksudnya iya. harusnya ke sana, dari Iya, keterangan Pak. saya, jangan jangka panjang. Oke, Entar berarti entar lanjut lagi nih dipotong Pak ya. iya, entar dipotong Iya. aja. Iya, baik. Pak Selo kira-kira nih kan Pak Selo sudah memang me apa namanya, memberikan jawaban ke saya ya. Kira-kira pada saat, membuat jadwal itu ada kesulitan nggak, Pak? Dengan Eee, guru lain gitu? Sebenarnya ada sih, Pak, karena kan pasti saya berbenturan ya, Pak, ya, dengan Mhm, guru-guru yang mhm, lain. mhm. Sebenarnya sih itu juga yang jadi kendala saya, Pak, kalau saya buat jadwal, apakah memang saya bisa ya gitu ya komunikasi Mhm, sama mhm. guru mapel yang sesudah saya atau mungkin bareng sama saya gitu, Pak Rian. Itu memang Mhm, mhm. saya masih bingung di situ, gitu, Pak Rian. Mhm, mhm. Oh, masih bingung, Pak, ya. Jadi memang, apa namanya, berarti untuk pada saat membuat jadwal pun harus bingung, Pak, ya. Kira-kira, Pak, apa tuh, Pak, solusinya, agar memang ketika pada saat membuat jadwal itu, Pak Selo tidak bingung lagi gitu, Pak, solusinya kira-kira? Pak Rian di-cut lagi ya. Ya, Pak. Bapak ya? Kan Pak Iya, ya, Rian, kok jadi ya, Pak. Jadi kan kok saya gimana, Pak? iya, tadi kan saya bingung untuk Heeh. jadwalnya. Nah, Pak Rian harus, lanjutin, "Oh, bingungnya di mana, Pak?" Gitu Oh, kan. gitu ya. Terus bingungnya di mana, itu saya sama guru yang lain itu takutnya nggak bisa. Nah, kira-kira Pak Selo bisa, lakukan apa untuk memperbaiki kesulitan komunikasi sama guru lain? Kan gitu. Oh, iya, iya, iya. Oh, maaf ya. Bapak Selo mau punten. Ya, lanjut. Ya, baik Pak Selo, kira-kira apa kesulitan Pak Selo ketika, apa namanya, membuat jadwal ya Pak Selo ya? Iya. Eee, iya, saya kan bingung ya, Pak Rian, Mhm, untuk komunikasi sama guru mapelnya karena kan, takutnya jadwalnya bentrok, terus, mhm, kemudian dari bagian sarananya pun mungkin saya rasa tidak memberikan ruang gitu, Pak Rian, sehingga mhm. saya kesulitan di sana, gitu. Kesulitan di sana apa ya? Duh, ini apa lagi nih? Berat. Paling tuh di-cut kan bisa di-cut kan ya? Iya, nah sekarang udah Pak Rian nanya, Ya, kira-kira untuk memperbaiki ya, ya. komunikasi guru gitu. Kira-kira Pak Selo untuk memperbaiki komunikasi gurunya nih, Pak Selo apa yang akan Pak Selo lakukan? Kalau komunikasi guru, mungkin saya bisa ngobrol langsung ya, Pak Rian. Ngobrol langsung dengan Mhm, gurunya, terus saya mhm, juga langsung buat catatan dengan bagian sarana, misalnya saya dalam 1 minggu ini ada 3 kelas di hari yang mhm, berbeda, saya ngobrol duluan kali ya sebelumnya, Pak Rian. Ngomong sama mhm, gurunya juga, mungkin ngomong juga sama bagian sarana biar di-notice. Ketika saya nanti jam pelajarannya, itu ada alat, media yang dipakai, mungkin itu yang bisa saya lakukan, Pak Rian. mhm. Kira-kira, eee, dari yang tadi Pak Selo sudah paparkan, berapa tuh Pak ininya, berapa persen akan kondusifnya gitu Kalau untuk untuk komunikasi pelajaran? dengan guru, Mhm, saya yakin sih saya bisa lakukan itu ya 50% lah, Pak, ya. Karena saya akan coba mhm, untuk komunikasi tentang hal ini, sebelumnya kan belum pernah, Pak. mhm. Kalau untuk opsi lain ada nggak Pak? Selain memang Oh, harus berkomunikasi? opsi lain mungkin saya juga, eee, kan kita ada komite ya, mungkin saya Iya, coba ajukan ke komite kalau kelas itu punya alat medianya tersendiri, sehingga kelas itu dimanapun kapanpun bisa pakai media itu, mungkin gitu sih, Pak. opsi kedua kira-kira berapa persen Pak Selo Nah, kalau untuk opsi kedua ini ini saya lebih, apa ya, maksudnya, kurang ya, Pak, ya, kurang ya, ini dari yang opsi yang pertama tadi yang saya mhm, sebutkan, mungkin bisa
30% lah, Pak, karena saya kan belum pernah mencoba ini gitu, tapi Mhm kalau mhm dulu mhm. kan saya sering ketemu ya gitu ya, Pak? Betul betul Gitu. betul. Nah, untuk apa namanya, perencanaan tersebut kira-kira Mas Selo apa nih, kapan akan melakukan hal tersebutnya? Aksinya kapan? Nah, kalau untuk komunikasi sih saya bisa besok ya, Pak, ya. Saya besok Mhm mungkin saya akan lihat jadwal di kelas yang mhm saya mhm. akan ajar, kemudian saya juga akan lihat jadwal-jadwal guru yang lain yang sekiranya bareng dengan saya, dan saya bisa Mhm langsung pendekatan, langsung ngobrol ya, mhm. ketika Ibu, ngajarnya pakai alat yang sama atau tidak, pakai Mhm infografis mhm. tidak. Kalau misalnya ini kan kita bisa membagi, misalnya minggu ini saya pakai, minggu depan, guru yang lain untuk menggunakan. Mungkin itu bisa saya lakukan dari besok, Pak. Jadi Iya. saya bisa ngobrol langsung karena kan setiap hari masuk. Mhm. Kalau untuk komitmennya, Pak, untuk komitmen ketika merencanakan ini, kira-kira Mas Selo itu, apa namanya, Mas Selo apa ya niku? Kok Varian, apa, kan aku varian jalan lagi. Gimana, ya, Pak? varian, rencananya bisa besok sih, Pak, untuk Mhm dilakukan itu sepertinya bisa sih, seperti itu. mhm. Nah, kira-kira dalam melaksanakan rencana ini, ada komitmennya tidak, Pak, yang harus dilakukan kembali gitu? Ya, untuk komitmen supaya berjalan sih memang saya harus membuat catatan ya, Pak, ya. Iya, Satu itu membuat catatan, kemudian, mungkin saya juga harus lebih awal gitu, Pak, ya, berbicara dengan mhm guru-guru itu supaya nanti terbangun kesempatannya dan komunikasinya gitu, Pak. Jadi sehingga bisa terlaksana gitu, Pak, mhm. maksud dari rencana saya, seperti itu sih, Pak Rian. Kemudian, Pak, ada support lain, Pak, untuk, agar rencana Bapak ini berjalan dengan baik gitu, Pak? Ada Pak Rian, saya kan ada 4 guru olahraga dalam satu sekolah. Saya Mhm salah satunya saya juga mungkin akan meminta bantuan mereka sebagai rekan sejawat dan satu rumpun, untuk saling mengingatkan dan berbagi dengan jadwal mereka juga, sehingga bisa memudahkan, setiap pembelajaran. Bahkan mungkin, kalau misalnya jamnya sama, kita bisa juga lakukan pembelajaran bersama gitu. Itu kan, bisa lebih efektif ya, dan teman-teman guru rekan sejawat yang lain juga bisa lebih mudah untuk berkolaborasi. Mungkin itu yang saya lakukan Pak Rian untuk support yang supaya rencana yang saya lakukan itu bisa berjalan. Baik, Pak. Baik, Mas Selo, apa namanya, dari pemaparan masalah yang tadi, kemudian hingga akhirnya adanya support dari rekan sejawat juga berarti, Pak, ya? Iya, Eee untuk diskusi hari ini gimana, Pak, kira-kira apakah memberikan solusi atau Bapak memang membingungkan? Apakah diskusi ini memberikan solusi, Pak, untuk terkait masalah Mas Selo yang sedang Mas Selo rasakan gitu, terkait, lebih ke sarana prasarana ini, Pak, ya? ya Pak Rian, saya terima kasih dari diskusi hari ini. Saya, jadi membuka pemikiran saya ketika memang, masalah-masalah itu saya juga belum tahu ya Pak Rian, awalnya Mhm dari mana yang harus saya lakukan. Kemudian mhm mhm saya, dengan permasalahan saya rasakan, saya memang bingung, untuk mhm mengawali mencari solusi itu di mana. Ketika saya berbicara dengan Pak Rian, saya berpikir bahwa, oh ternyata dari sisi-sisi permasalahan itu ada dampaknya yang bisa kita pakai kalau itu memang diatasi, dan saya juga, berpikiran lebih luas gitu Pak Rian ketika berdiskusi dengan Pak Rian, oh ternyata rencana ini bisa saya lakukan, seperti itu. Dan, mhm. saya berterima kasih mudah-mudahan, dari rencana yang sudah saya diskusikan dengan Varian itu bisa saya laksanakan atau saya implementasikan besok akan saya coba di, esok hari. Oke, baik, Mas Selo, sebelumnya dan sesudahnya terima kasih sudah bercerita tentang masalah Mas Selo dan sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan, cerita masalah yang sedang dialami Mas Selo, gitu Mas Selo. Iya, Pak, ya.
Sama-sama Parian, saya juga terima kasih waktunya Parian bisa menyempatkan untuk berdiskusi dengan saya. Sekali lagi terima kasih Parian ya. Ini diskusinya cuman di depan ini donatnya belum dibuka Parian. Ini saya buka dulu. Ya, silakan dibuka Bapak. Baik Bapak, berarti cukup Pak ya, sudah selesai. Semoga solusinya bisa langsung diterapkan dan bisa memudahkan Pak Selo juga untuk kedepannya dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Parian. Saya izin keluar dari ruangan Parian ya. Ini lantai 7, Ya, saya turun tangganya agak jauh. Terima ya, kasih. ya Pak. Hati-hati Pak ya. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Selo punten pisannya, kok aku di luar malah keluar jalur ya. Gak apa-apa, kan jangka panjang. Kok kepikiran juga panjang. Oh, udah direkam Pak? Udah, ini kan rekamannya jalan terus Parian. Nanti kalau Hmm, bagian yang tidak sesuai sama Parian bisa ini di crop aja, aja ya. di crop gitu. Pak, Pak Selo, Parian kalau sudah selesai boleh ke room utama. siap Pak, Iya Pak. terima kasih. Siapa? Pak, ini Pak Pasil untuk rekamnya, saya langsung close aja Itu belum atau? di stop recordnya. Oh ya, di stop dulu baru ini ya Pak ya.